Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi di kegiatan workshop multimedia. Alhamdulillah pada semangat dan sekarang yang masuk udah banyak. Mungkin sambil menunggu udah 81. Mudah-mudahan di hari terakhir kita ini workshop Batik multimedia Bapak dan Ibu guru serta siswa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemarin kita istirahat di hari Sabtu dan Minggu dan sekarang hari Senin tanggal 1 November adalah hari terakhir kita mengikuti kegiatan workshop ini dan sekarang sudah menunjukkan jam 8 lebih. Kita materinya udah pada ada Kang Fitra ya, Mas Gede juga udah siap untuk memberikan materi di hari terakhir ini. Semoga Bapak, Ibu, guru serta siswa diberikan kelancaran dalam menuntut ilmu ini. Semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat dunia dan akhirat dan kami serahkan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru dan siswa semuanya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Bapak materi, pemateri. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mengenai untuk tugas akhir ini, saya akan menyampaikan sesuatu yang berbeda dari biasanya. Untuk kan kalau biasanya materi kalau hari ini kita akan mengerjakan sebuah proyek besar di sini. Oleh karena itu izinkan saya untuk share screen. Oke, apakah sudah terlihat screen-nya? Oke, kalau misalnya tidak terlihat atau terputus-putus, tolong di notif di chat room. Oke. Nah, tugas besar atau project di Blender ini nanti saya akan coba jelaskan mekanismenya bagaimana dan bagaimana cara submitnya. Oke, next. Nah, untuk project tugas besar ini pengerjaannya tim, jadi tidak per orang, dikerjakan oleh tim satu sekolah dalam satu sekolah karena kita akan membuat model 3D yang cukup besar, yaitu model dari sekolah itu sendiri. Nah, kenapa besar? Pertama, model yang dibuat satu sekolahku itu sampai di dalam interior dan perimeter dalamnya, dan skalanya satu satu banding 1 cm untuk skala proyeknya. Nah, dalam pengerjaan model ini setiap penerangan ruangan, cahaya matahari dan lampu wajib diperhatikan susunannya. Nah, terkait ini karena membuat model sekolah, batas terluar dari model yang dibuat adalah batas terluar dari pagar sekolah atau halaman sekolah. Nah, khusus untuk yang terakhir, setiap objek dan dinding dalam ruangan dibuat satu grup. Mungkin gambarannya seperti ini ya. Sebentar. Contoh di sini, kita akan bagi misalnya bangunan sekolah terdiri dari ruangan-ruangan, dan di dalam ruangan itu nanti ada furnitur lagi di dalamnya, ada meja, kursi, dan semacamnya. Nah,
terkait susunan ruangan dan misalnya ada tangga lantai nanti dibuat seperti ini. Maksud untuk dibagi dalam grup ada misalnya di sini, ini ada grup untuk ruangan A, isinya dari berbagai macam objek. Grup ruangan B isinya dari berbagai macam objek. Jadi nanti dikelompokkan objek-objeknya, tidak dalam 3D Blender-nya tidak berserakan di mana-mana. Gitu. Nah, terkait pencahayaan bisa dilihat di sini ada cahaya dan bayangan, ada cahaya lampu misalnya, terus ada lighting dari luar matahari. Nanti disesuaikan lebih seperti itu untuk bangunan sekolah. Nah, kalau boleh tahu ada yang ingin ditanyakan dulu karena ini skala modelnya cukup besar untuk kali ini. Terima kasih. Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk pembuatan sekolahnya berapa lantai ya? Sesuai dengan sekolah masing-masing ada berapa lantainya. Oh Jadi gitu. misalkan model sekolah teman-teman. Oh iya, iya. Oke, terima kasih Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya. Nah, terkait untuk memodelkan sekolah dari masing-masing. Oh iya, deadline-nya kapan Kak? Oke, untuk deadline ini kita akan bicara dulu. Nah, berhubung ini skala modelnya cukup besar, jadi ini deadline-nya agak panjang, sekitar 1 minggu. Apakah ada yang keberatan? Untuk deadline ini? Nah, terkait deadline ini, 1 minggu itu keseluruhan. Nah, untuk nanti di sesi 1 dan 2, nanti progresnya yang dikumpulkan. Seperti itu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya mau bertanya Kak, Silakan. berarti nanti untuk hari ini kita diajarin bagaimana cara membuat desain seperti ini ya? Oke, terima kasih. Untuk hari ini nanti lebih ke diskusi mengenai proyek besar ini. Jadi dan nanti di sesi 2 kita coba dulu. Nah, untuk model sekolah kan beda masing-masing ya. Jadi nanti dibuat modelnya setiap berbeda gitu, karena menyesuaikan dengan layout dari gedung sekolah masing-masing. Jadi kalau misalnya untuk materi mungkin tidak ada materi lagi, lebih ke nanti nyusun model sekolah masing-masing kurang lebih seperti itu untuk sesi 2 nanti. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Mas, saya mau bertanya. Silakan. Kan gini ya, kebetulan kalau dari SMK Mardika sendiri nanti kan setelah ini akan mengikuti workshop IoT lagi ya. Oh iya. Iya, kira-kira deadline-nya kan tadi 1 minggu. Apakah bisa diperpanjang lagi misalkan? Nah, terkait IoT juga pasti nanti kan akan membuat produk lagi juga ya gitu. Kebetulan siswanya sama juga gitu yang ikutnya. Oh, oke. Untuk itu nanti
deadline saya coba tanyakan dulu ya. Nah, cuman kalau misalnya tetap 1 minggu untuk pembuatan modelnya mungkin kita coba lihat lagi nanti seperti apa. Coba. Cuma nanti dilihat di progres di hari ini. Nanti sampai sesi 2 bisa mengalirkan sampai mana. Gitu. Buat nanti kita review lagi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nanti ketemu. Oh, saya ingin bertanya. Ya, tadi ada yang bertanya, mohon maaf suaranya kurang jelas. Saya ingin bertanya, suara Ya. saya sudah terdengar. Mohon maaf suaranya agak noise. Tes. Oke. Saya ingin bertanya. Sepertinya suaranya masih noise ya. Apakah bisa cek tuh? Mungkin saya tuliskan di chat saja, nanti bisa dibaca. Iya. Ya, halo Pak. Iya. Jadi saya ingin bertanya, untuk pengumpulannya tugas Iya. besarnya ini nanti seperti biasa ya Pak, di link Iya. setiap individu atau per sekolah? Untuk Karena ini desain pengumpulan, sekolah. untuk perkumpulan ini per sekolah karena pengerjaannya tim. Bedanya dengan yang tugas biasa kan individual, kalau ini per tim. Bedanya itu aja. Untuk pengumpulan seperti biasa nanti ada link formnya menyusul. Oke, terima kasih. Tes, ayo, Rik. Halo, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, izin bertanya, kalau teh seluruh sekolah gitu, Pak, atau satu gedung aja? Full satu sekolah model. Oh, sekolah. Oke, Pak, makasih. Oke. Pak Fitra, izin bertanya. Ya, silakan. Ini kan untuk teknis pengerjaannya berarti dibagi per kelompok ya? Ya. Misalkan si A gedung 1, si B gedung 2. Terus untuk menggabungkannya nanti gimana ya Pak? Oke, untuk menggabungkannya pertama
objek yang dibuat diekspor dulu dalam format OBJ atau lain-lainnya. Nanti ada satu Blender project, tugasnya adalah mengimport keseluruhan model yang sudah dibuat tersebut dan digabungkan jadi satu di dalam Blender project tersebut. Berarti Kurang lebih kita gitu. bagi-bagi dulu sekarang ya Pak. Mungkin di sesi 1 cari denah dulu, terus dibagi-bagi. Iya, kalau untuk dibagi-bagi nanti internal tim sekolah kalau itu Timnya aja ya, bagiannya iya. gimana, bebas gimana cara pembagiannya. Oh gitu. Nanti baru Penting digabungkan tujuannya. gitu ya Pak. Ya berarti Oke, tujuannya terpenuhi tadi. oke. Karena kalau diperhatikan karena ini skalanya cukup besar, satu keseluruhan gedung sekolah full dari sekolah masing-masing. Jadi ini dibagi jadi tim. Jadi untuk pembagiannya cuman bebas gimana dari sekolah masing-masing pembagiannya. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih Pak Fitra. Maaf Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk pembuatannya apa kita dikasih tutorial dulu atau kita langsung buat projectnya? Kalau untuk project ini tugas besar langsung buat projectnya karena setiap sekolah layoutnya berbeda. Jadi tidak ada satu model pasti karena ini menyesuaikan dengan sekolah masing-masing. Ya udah Kak, makasih Kak. Ya, sama-sama. Pak, saya ingin bertanya, Ya, silakan. ini kita ikutin contoh kayak gini nggak bentukannya, modelnya? Atau kita benar-benar persis buat gedung gitu, Pak? Untuk bentuk sekolah menyesuaikan dengan bentuk sekolah masing-masing. Jadi setiap tim tidak akan sama. Jadi benar-benar memodelkan sekolah dari masing-masing. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Kelas siapa yang berwakil?
Bebek sih, gue masa nggak ada. Itu berarti. Wah, makanya bawa makan. Apa? Obat. Obat. Ketahuan, sedih ketahuan apa sih? Kawan sering skrip. Masuk ini dan Perawalan. Oke, apakah ada yang ingin tanyakan lagi terkait pengerjaan sekolah ini? Jangan dong. Halo Pak, Ya, silakan. izin bertanya Pak. Ya. Kan susah ya untuk kami membuat itu gambar dari gedung sekolah kita. Oleh Ya. karena itu ingin contohnya Bapak dari awal mulai yang harus kita lakukan itu bagaimana gitu Pak dari awalnya. Oke. Untuk awalnya harus bagaimana, sebenarnya bisa dibuat seperti ini dulu, dibagi-bagi dulu. Nah, bagi-bagi dulu layout ruangan sebelum mengerjakan yang lain. Jadi bagi-bagi dulu ini ruangan kelas atau di tangga ini apa. Jadi tahap awal tolong bagi-bagi dulu. Kita buat denahnya dulu. Ini tahap awal. Setelah denah selesai, nanti kan mulai diekstrud si pinggir-pinggir temboknya. Nanti dinaikin pinggir-pinggir temboknya, kemudian kita susun biar jadi misalnya 1 lantai dulu. Nah, nanti kan dibagi, kalau misalnya teman-teman bagi jadi beberapa orang kerjain beberapa ruangan, buat dulu dinding luar ruangannya dulu. Setelah itu nanti buat pintu dan jendela itu dulu. Setelah pintu dan jendela selesai, baru tata letak furnitur di dalamnya. Kemudian nanti setelah itu baru mulai detail-detail di dalamnya. Nah, setelah selesai satu ruangan, nanti buat beberapa ruangan lainnya, menyusul, dicicil satu-satu, kemudian nanti digabungkan. Misalnya teman-teman udah buat 4 ruangan, digabungkan jadi satu, diekspor dulu jadi project blender, objek MDL atau OBJ atau dan yang lainnya. Nanti ada satu yang menggabungkan semua objek-objek blender yang teman-teman buat. Nanti ini biasanya tim leadernya digabungkan jadi satu kesatuan utuh, jadilah satu lantai. Lakukan seterusnya sampai ke lantai kedua, lantai ketiga, dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Setelah lantai selesai, baru nanti mulai buat atapnya, atap sekolah. Setelah itu nanti kan gedung jadi, mulailah buat sekitar gedungnya, lapangan atau dan yang lainnya. Nah, bisa dilihat contohnya mungkin di animasi ini, langkah-langkahnya apa dulu yang dibuat dan sebagainya. Sebenarnya bebas sih untuk bagaimana pembuatannya, tidak ada aturan baku, jadi gunakan kreativitas dan strategi dari teman-teman semua. Terima kasih.
izin bertanya. Ya, Itu silakan. untuk skala vektor 1 cm apa ya, Kak? Jadi nanti di Blender kan ada ukuran, misalnya koordinat X, Y, Z-nya. Nah, itu X, Y, Z itu kan ada nilai 1, 2. 1 di X, Y, Z itu sama dengan 1 cm. Jadi skalanya cukup besar ini. Kalau misalnya kesulitan nanti ada di Blender ada tools buat measurement, buat pengukuran. Waktu di pengukuran sudah belajar, jadi pakai ukuran yang real. Nah, seperti ini berguna untuk skala model. Jadi jangan sampai ketika kita buat model ternyata ukurannya tidak tepat, jadi skalanya aneh. Kurang lebih seperti itu. Oh, seperti itu ya, Kak. Di Ya, kira saya di apa namanya jarak itunya meter, Kak, di Blender. apanya? Oke, Di Blender tuh meter bukan sentimeter gitu. bisa diganti nanti di sana settingannya. Oh, ada tuh settingannya Ya, ya. Oke. iya. Nah, Ya, kalau Kak. misalnya tetap meter juga, nanti bisa dikira-kira lah gitu kalau itu nanti dibagi 100 aja gitu. Kalau Oh iya. misalnya ada beberapa, misalnya meja, oh jaraknya 30 cm, jadi kira-kira aja setengah gitu. Kurang lebih seperti itu. Oh ya. Terima kasih, Kak. Izin bertanya. Oke, Untuk pengumpulannya, ini waktunya kan 1 ada jam. pertanyaan dari Muhammad Rizal. Kamu tanya, ini pengerjaannya skala besar ya? Iya betul. Untuk tekstur seperti tembok dan lantai, apa bisa mengambil gambar teksturnya dari YouTube atau internet? Gitu Kak. Oke, terkait ngambil sumber dari luar, perlu diperhatikan, tolong yang copyright-nya free. Jangan sampai teman-teman nanti submission eh, model 3D, nanti ada masalah dengan copyright gitu. Jadi ini hati-hati ya kalau mau ngambil gambar tekstur dari YouTube atau internet, pastikan yang copyright-nya free. Jadi kita bisa bebas menggunakan. Jangan sampai kita nanti kena masalah di kemudian hari. Terima kasih. Pak, ini isi gedungnya juga di Pak atau gedungnya Ya, doang, Pak? isi gedungnya dibuat juga seperti meja, lemari, dan yang lainnya. Oke, Pak. Oke. Bisa dibilang tutorial cara menggabungkan beberapa desain, misal gedung 1 dan gedung 2 di satu file. Oke. Untuk contoh mungkin saya coba buat yang simpel aja. Misalnya di sini misalnya di sini ada objek. Nah, kita akan contohkan menggunakan objek lainnya kalau di sini. Nah, di sini kita coba nanti pilih. Teman-teman misalnya sudah membuat ini, misalnya layout ruangan, contohnya ruangan cube ini. Teman-teman yang buat bisa ekspor, terus nanti dalam format, nah ini bebas mau pilih yang mana aja, tapi biasanya saya gunakan OBJ di sini. Kita buat namanya kotak.obj.
terus kita ekspor. Nah, nanti file tersebut berikan ke team leader atau yang bertugas untuk menggabungkan objek. Saat diberikan, nanti tim leadernya akan melakukan import sesuai dengan format yang sudah dibuat tadi. Contoh di sini kita menggunakan ini objek meja yang dulu sudah dibuat. Oke, kita import. Nah, nanti kan dapat di sini ya si modelnya. Sorry, saya coba mau ambil mouse dulu. Nah, nanti di sini kan objeknya misalnya di sini. Nah, kalau misalnya skalanya beda, nanti terapkan lagi di ketentuan objek yang pertama, skalanya sama. Jadi selain nanti ukuran biar lebih presisi, nanti saat penggabungan juga bisa lebih memudahkan kalau seperti itu. Nah, kalau misalnya skalanya berbeda seperti ini akan jadi masalah. Nah, sekarang setelah objeknya digabungkan, kita geser semua. Misalnya geser seperti ini. Nah, perlu diperhatikan juga ketika import project, tolong di grouping dulu. Di grouping dulu. Tujuannya apa? Nanti biar mudah. Aduh. Lebih seperti itu. Nah, tekan terus import project sampai nanti semua objek-objeknya masuk dalam satu project. Kurang lebih seperti itu. Oke. Kak, coba Kak, tolong Iya. ubah dari meter ke sentimeternya bagaimana Kak? Oke, sebentar. Oke. Oke, untuk ganti ukuran ya. Bentar. Nah, di sini ya. Nanti masuk ke scene.
scene properties, ini sistemnya ganti jadi metric, terus scale-nya ini 1, length ganti jadi centimeter, kurang lebih seperti itu untuk ganti unitnya. Oke, terima kasih Kak. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Oke. Kak, kalau sudah diekspor bisa di resize misalnya untuk mengatur 2 desain gitu, karena yang beda skin apa bisa diatur ukurannya, bisa. Jadi nanti setelah diekspor tadi, teman-teman bisa melakukan size dan scaling untuk caranya bagaimana di materi-materi sebelumnya bisa dilihat. Nah, terkait untuk masalah resize dan yang lainnya, pastikan skalanya 1:1 cm ya. Jadi pastikan unit yang di sini jadi sentimeter, biar nanti tidak susah untuk skalanya. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi?
Oke, Pak, selama mengerjakan tugas besar, kalau ada yang belum dipahami bisa tanyakan, bisa juga dibuatnya ke siapa ya. Terima kasih. Oke, kalau nanti selama pengerjaan nanti balas lihat di thread tugas besar proyek yang di forum. Nanti bisa saling balas atau mungkin saling sharing di sini. Oke, terima kasih. Nanti ada disediakan link khusus untuk pertanyaan dan jawabnya. Untuk sesi 1 ini kepada peserta mohon menulis anggota timnya di sini. Nah, di sini.
Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau untuk pengumpulan tugasnya perwakilan terus perwakilan sekolah yang dikumpulkan nanti dikumpulkan dalam satu link ya untuk pengumpulannya. Ini saya buat tweetnya dulu. Waktu pengumpulan tugas sampai tanggal berapa, Pak? 1 minggu jaraknya berarti sampai tanggal 7 ya. Sampai tanggal 7. Uploadnya dalam bentuk apa, Pak? Filenya Blender. Ya, saya tulis dulu di sini. Nanti di share linknya di forum.
Pak, maksud. Oke. Pak, maksud dari buka menggunakan bawaan PC bagaimana? Nah, kalau biasanya teman-teman screenshot, dia kan nanti menggunakan screenshot dari Windows atau apa yang pakai print screen atau semacamnya. Nah, ini jangan pakai itu. Kita gunakan render di sini. Render image. Ini contoh ya. Nah, nanti ini kan hasil rendernya seperti ini. Nah, nanti image save as seperti ini. Di save. Nanti di sini. Nah, contoh hasilnya. Nah, jadi langsung seperti ini. Jadi si Windows Blender dan yang lainnya tidak terbawa. Kemudian nanti untuk pencahayaan dan yang lainnya, rendernya nanti ikut terbawa hasilnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, terkait 5 sudut pandangnya depan, belakang, kanan, kiri, samping. Kurang lebih seperti itu. Oke. Apakah ada yang ditanyakan lagi? Selamat pagi Kang Fitra. Eh, Oke. halo? Iya, halo. Maaf tadi ke-mute. Selamat pagi, silakan. Eh, mau ada format nama file nggak? Misalnya tugas besar disingkat TB underscore terus nama sekolah apa gitu misalnya. Kalau Oke, mau. untuk format nama filenya ya. Ya, betul. Oke. Sekalian saya update dulu di sini.
Baik. Untuk nama file sudah saya update di pos ya. Ini. PB tugas besar terus nama sekolah, .blend dan .chip. Khusus OBJ harus disebutkan nama objeknya ini meja, kursi, tembok atau semacamnya. Khusus yang OBJ ini. Kalau lebih seperti itu. Nanti biar seleksi filenya bisa lebih enak. Kalau lebih seperti itu. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Pak, Ya, silakan. ada tutorialnya nggak Pak ya? Kalau ada yang tadi saya ketinggalan. Untuk tugas besar ini penyelesaiannya. Oke. Mungkin untuk di slide ada referensi ya, jadi bisa teman-teman pakai buat referensi atau tutorial penggunaannya seperti apa, pembuatannya seperti apa. Ini contoh. Nah, kita buat dari objek yang simpel dulu. Untuk linknya bisa dilihat di sebentar. Sorry. Bisa di-share Pak? Linknya Oke, sebentar. di chat Pak. Nah, contoh nanti di kelas detailnya kurang lebih seperti ini. Jadi interiornya termasuk, terus di dalam juga termasuk. Jadi nanti buat ruangannya dulu. Nah, nanti mulai nyicil satu-satu, kurang lebih seperti itu. Oh, oke. Untuk deadline-nya ya. Untuk deadline nanti kita diskusikan lagi. Untuk deadline-nya berapa banyak, berapa lama. Soalnya ada yang bilang tadi sebelumnya tugasnya bisa diperpanjang nggak Pak? Karena selama seminggu sebelumnya tugas sekolah banyak Pak. Oke. Ini akan kita pertimbangkan. Nanti akan diupdate di sini. Oke. Mungkin informasikan di grup WA aja Pak. Oke. Terkait masa waktunya ya.
Gimana Kang Fitra? Sudah Iya, sudah bisa selesai untuk sesi sekarang? untuk sesi saat ini udah selesai. Kalau misalnya ada yang ingin tanyakan lagi, bisa di-post di ini di thread tanya jawab. Oke, siap. Nah, untuk sesi 2 nanti teman-teman mulai nyicil project, ngebentuk timnya bagaimana, terus nyusun strateginya bagaimana. Cuman nanti di sini progres untuk nanti dikumpulkan seperti biasa di akhir progresnya dulu untuk saat ini bagaimana, terus deskripsi progres ini nanti dijelaskan juga nanti strategi ngebagi tugasnya bagaimana dari masing-masing tim. Oke, terima kasih. Kembalinya tepatnya jam berapa ya? Untuk yang ini progres Iya, di akhir sesi 2 di post di forum. 11:30 gimana Pak? Apanya? Boleh. Siap. Soalnya nanti ada penutupan juga ya kalau nggak salah. Oh iya. Jadi untuk sesi 1 sekarang ditutup dulu. Ya. Untuk sesi 2 gimana? Paling ngumpulin progres aja ya di akhirnya itu. Iya, sesi 2 tuh sebenarnya udah mulai pengumpulan, ya udah mulai nyicil progres lah, kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya sesi 2 lebih ke tanya jawab atau troubleshoot lah, kurang lebih seperti itu. Oke, siap. Oke, untuk penyampaian sesi 1 ini sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan ini saya nyatakan sesi 1 ditutup. Untuk para peserta diperbolehkan untuk break atau mencari data dulu dana sekolahnya misalnya, atau mau keliling-keliling dulu misalnya yang lagi sekarang ada di sekolahnya, foto-foto dulu apa. Misalnya propertinya apa aja di tiap ruangan gitu. Ya udah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi itu gini Bu, yang tadi itu cuma nyatuin ini ya, nyatuin beberapa objek jadi satu objek itu Bu. Cara ngegrupnya itu dengan menekan tombol M Bu. Halo Ibu. Ya, halo, bisa diulangi? Nah, tadi yang saya contohkan tadi itu ini yang bikin ini tadi itu saya nyontohin ini ya Bu, cara nyatuin 3 objek mesh itu jadi satu objek mesh. Seperti itu Bu. Cara ngegrupnya itu dengan pilih dulu ini ya objeknya, lalu tekan tombol M Bu. M. Tekan tombol M, lalu get new collection, terus namain sesuai keinginan Bu, terus udah tinggal di oke. Terus kalau misal mau di ungroup itu caranya gini Bu, cara ini yang bagian ini collection yang ini itu tinggal dihapus aja Bu. Itu. Bagaimana Bu? Apakah sudah terjawab atau masih bingung Bu? Kursornya di mana? Kenapa? Ungroup kursor tadi di tampilan Bapak, kursor ambil dari mana? Kan setelah collection. Kan udah buat new collection. Iya. Oh, cara yang dari di grup jadi ungroup gitu ya Bu? Ya, betul. Oh, tadi itu ini misal saya dulu. Dan ya. Cara ungroupnya itu ke sini Bu. Oh, ini.
Terus tinggal di delete Bu. Udah seperti itu. Otomatis nggak ke grup lagi Bu objeknya Bu. Koleksinya Apakah juga sudah? udah kehapus ya? Ah, Untuk grup lagi berarti harus select satu-satu ya? ah. Misal objek yang kalau mau di grup itu objek yang ini juga mau di grup gitu kan. Tinggal dipilih aja Bu. Terus pencet tombol M. Lalu seperti itu Bu. Nah, jadi biar memudahkan gitu Bu. Misal mau buat objek yang berbeda-beda seperti itu Bu. Apakah sudah terjawab Bu? Atau masih bingung? Sudah, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Ini ada yang nanya ini si Dante. Untuk 3D sekolah itu tampak depannya atau tampak seluruhnya Kak? Karena kan dicontoh di PPT cuma tampak depan, tapi di forum tampak seluruhan jadi di tugas sebenarnya itu ditampak keseluruhannya Mas. Ya seperti itu. Sesuai yang ada di forum itu tampaknya. Seperti itu. Terima kasih. Ya, sama-sama.
Mas Gede, saya mau nanya Mas. Ya, silakan. Untuk gabungin objek satu sama objek yang kedua itu gimana ya? Kalau misalnya di mode sunting gitu. Misalnya titik satu dan titik dua gitu, karena dia objek yang berbeda kan. Kalau kita bikin dindingnya itu kan, nah itu gimana caranya? Maksudnya dua objek mesh itu jadi satu mesh gitu. Nah, iya. Oh, gitu. Share screen. Udah kelihatan? Sudah. Ini misal, bentar. Nah, misal ini. Ini masih kepisah kan, Mas? Ya. Cara nambahin itu dengan menekan Ctrl J, Mas. Yang dari awalnya 2, jadi setelah ditekan Ctrl J, nah, jadi satu gini, Mas. Oke. Kalau misalnya di mode sunting gitu Mas, misalnya kan saya bikin kubus panjang, misalnya dinding satu dan dinding dua yang berbeda kan. Nah, itu untuk gabungin join itunya gimana gitu? Mungkin yang objek, maksudnya gimana? Misalnya saya bikin dinding kiri sama dinding kanan gitu. Saya mau satuin gitu. Jadi letter L, misalnya ungkapkanlah jadi letter L. Ya. Nah, itu gimana caranya gitu? Misalnya supaya titik yang kubusnya itu bisa nyatu gitu. Jadi sudut-sudutnya itu loh, sudut-sudutnya kan nggak nyatu. Nah, biar bener-bener presisi gitu ya. Nah, iya. Di bagian sisi-sisi sudutnya itu, misalkan gitu. Tuh. Benar, Mas. Halo, Mas. Ya. Halo. Ya, halo. Mungkin saya contohin ya. Tadi saya masuk ke edit mode dulu ya, Mas. Oke. Nah, ini edit mode, terus di select all semuanya. Setelah itu pencet Shift S. Kamu pilih selection to grid. Nah, otomatis yang kubus-kubusnya itu tuh nyatu sama yang grid yang di daerah sini. Gitu, Mas. Berarti ini tetap jadi satu, maksudnya jadi satu-satu gitu sendiri kan ya, terpisah kan? Iya, awal-awal kan masih kepisah dulu kan. Jadi kalau misalnya udah presisi gitu baru udah di join gitu. Terima kasih ya Mas gitu. ya. Iya, sama-sama. Pak, saya mau tanya. Ya, silakan. Kalau misalkan mau rotate mesh itu gimana? Misalkan dari X Rotate ke mesh. Y ke Z dan sebagainya. Oh. Ter. Screen dulu. Maksudnya rotate presisi gitu ya, Bu? Halo? Iya betul. Jadi misalkan nggak sesuai dengan garis X, Y, Z gitu, jadi agak di luar dari garis. Di luar dari garis itu ya, Bu, maksudnya, Bu? Z, iya.
Oh, satu. Di kelihatan Bu. Nah, awalnya kayak gini kan Bu. Maunya biar bebas gitu ya Bu. Halo? Iya betul. Itu tekan R lagi Bu. R. Nah, R tekan R lagi ntar muncul kayak gini Bu. Motifnya bisa diubah sesuai keinginan gitu Bu. Kalau berapa derajat kita atur di settingannya ada? Eh, mungkin di bagian sini Bu. Di bagian transform ini Bu. Bisa ngatur derajat-derajat. Ini lebih presisi Bu, lebih perhitungan gitu Bu. Di bagian coba tekan N Bu kalau misalnya nggak keluar ini. Dia nanya, maksudnya ini kenapa ada begini? Ya Pak. Iya. Makasih, Pak. Ya, sama-sama.
Untuk link pengumpulan progres sudah saya kirim lewat chat dan juga lewat grup. Terima kasih. Saya mau tanya lagi. Oh iya, silakan. Kalau misalnya kita ingin mewarnai mes kita, misalkan atau misalkan lain, jadi ingin memberi warna di mes yang kita buat. Bisa diulangi lagi, Bu? Oke, bisa diberi tutorial cara memberi warna di mes yang kita buat. Misalkan di balok ya, di tube, plan dan sebagainya. Share screen dulu, Bu. Bentar. Ya. Sudah kelihatan, Bu? Halo? Ya, sudah. Cara apa tadi mewarnakan mesh-nya itu ya, Bu? Iya. Itu kayak di materi sebelumnya, Bu. Kalau misalnya mau keseluruhannya diwarnain, itu tinggal masuk ke material. Ya. Tadi itu masuk ke material, Bu. Add new. Jadi di material ini nih kita bisa menambah tekstur dan juga menambah warna juga, Bu. Kamu warnainya itu masuk ke edit mode dulu, Bu. Tinggal di extend. Oh iya. Jangan lupa diubah ini, Bu, viewportnya, Bu. Biar kelihatan warnanya. Lalu, semisal ibunya mau setiap sisinya warnanya beda-beda, itu caranya ditambahkan lagi warnanya, Bu. Oke, lu pilih salah satu sisinya, terus pilih warnanya, terus tinggal di assign. Seperti itu, Bu. Apakah sudah terjawab, Bu, atau masih bingung, Bu? Kita coba dulu ya. Oke, silakan, Bu.
Untuk untuk deadline pengumpulan progresnya paling jam 1 mungkin deadline progresnya. Terima kasih. Oh iya, untuk pengumpulan tugas besarnya itu nanti akan dikabari lebih lanjut lagi nanti. Mungkin nanti bakal diperpanjang lagi sih deadline-nya. Dan nanti dikabari lebih lanjut lagi. Terima kasih. Selamat siang. Sudah lebih dari jam 11:30 ya. Iya. Kita tutup saja. Bagaimana Pak Agus ingin memberikan penutupan? Ya, juga. Mangga. Terima kasih kepada semua Bapak Ibu Guru serta siswa dan terima kasih banyak kepada Kang Gede dan Kang Putra ya yang dari awal telah membimbing kita semua dalam melaksanakan kegiatan ini dan mungkin tugas-tugas lainnya bisa nanti ditanyakan langsung ke Kang Gede ya, siap? Mungkin ada peserta yang masih kebingungan. Saya lihat, aduh, tugas besarnya cukup lumayan. Diberi waktu berapa? Seminggu ya? Mungkin diperpanjang lagi nanti, Pak. Oh iya, bisa diperpanjang lagi. Dan semoga sukses kepada semua peserta yang mengikuti kegiatan workshop ini. Dan saya selaku wali kelas mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Guru, Bapak Guru, serta pada siswa yang telah mengikuti dari awal, dari tanggal 25, nyambung ke tanggal 1 November 2001. Dari saya sebagai wali kelas multimedia mengucapkan terima kasih dan kita semoga bisa ketemu lagi di kegiatan workshop berikutnya bersama Kang Gede dan Mas Fitra. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa berlanjut dan kami ucapkan terima kasih banyak karena sudah siang. Kami tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah kegiatan ini sukses buat kita semua. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gede. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Pak Gede. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih semuanya. Barokallah. Amin. Oke, sudah ya dari Pak Agus. Terima kasih semuanya. Mas Gede. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Arigato. Ya, Terima kasih semuanya. Ya, Kalau sama-sama. Terima kasih banyak. Kalau sudah mengisi presensi, diperbolehkan untuk live. Terima kasih. Semoga bisa bermanfaat ya buat teman-teman. Terima kasih. Mas Terima Gede, kasih. terima kasih. Ya, sama-sama. Arigato. Atur thank you. Oke, sama-sama.